dari kelompok 06 dari kelas Pancasila 65. Perkenalkan, nama aku Michelle Johnson Cipta Sinasa dengan NIM 19724-163. Perkenalkan, nama saya Nasya Nisrina Zahira dengan NIM 197242441. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Nur Madinah, NIM 1972421. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Yenendra dengan NIM 197240085. Dan proyek kami adalah Wikadu. Penggunaan pupuk anorganik masih ramai di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, permintaan pasar untuk pupuk anorganik sejenis NPK meningkat menjadi 3,3 juta ton. Perlu diketahui beberapa risiko yang dapat diakibatkan oleh penggunaan pupuk anorganik berlebih, yaitu ketidakseimbangan unsur hara di dalam tanah, kerusakan pada struktur tanah, dan kekurangan mikrobiologi di dalam tanah. Ramainya penggunaan pupuk anorganik terjadi di desa sentra pertanian seperti Desa Cileles. Lewat Cileles bro, kalau pernah saya menuju ke Padisari. Oh, sepertinya agak lebar. Tadi kita nyasar kira-kira. Pupuk anorganik ini masih banyak digunakan di desa mereka, maka terjadi dominasi pupuk anorganik yang sebenarnya kurang dianjurkan untuk menjadi pupuk. Di mana juga terdapat kasus Desa Cileles mendapatkan minimnya subsidi pupuk oleh pemerintah. Pupuk Indonesia sebagai BUMN akan membiarkan petani kesulitan. Kita akan berupaya semaksimal mungkin. Saya tahu persis. Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara kita memproduksi pupuk organik sendiri. Pupuk organik ini memiliki banyak benefit. Selain bersifat ramah lingkungan, mereka pun bisa meningkatkan hasil tanaman jauh lebih baik dibandingkan pupuk anorganik. Juga pupuk organik lebih terjangkau karena bisa diproduksi sendiri. Adapun salah satu cara untuk membuat pupuk organik yaitu yang kita gunakan dengan sisa sampah daun kering. Di sisi lain, banyak ditemukan sampah daun kering yang menumpuk di sekitar saluran air ITB kampus Jatinangor. IPST yang bertugas mengelola sampah daun kering menjadi kompos menyebutkan bahwa ada keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan, sehingga tidak semua sampah daun dapat diolah. Mendekati periode musim hujan tahun ini, yakni setelah bulan Agustus, sampah daun kering berpotensi menyumbat saluran air. Oleh karena itu, untuk mengurangi volume sampah dan resiko luapan air hujan tersebut, daun kering dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik untuk Desa Cileles. Berdasarkan kedua latar belakang tersebut, kami meluncurkan sebuah campaign yang bernama Wikadu, Workshop Inovasi Kompos Daun di Desa Cileles. Campaign ini berupa kegiatan praktek dan penyuluhan yang memiliki target melestarikan lingkungan Desa Cileles, mengurangi ketergantungan pupuk anorganik di Desa Cileles, memberikan opsi pupuk terjangkau bagi petani, dan menjembatani pemecahan masalah penumpukan daun kering di kampus ITB Jatinangor dan permasalahan pupuk di Desa Cileles. Adapun tujuan Wikadu adalah untuk mengetahui respons masyarakat Desa Cileles terhadap kegiatan penyuluhan sebagai upaya menjaga kelestarian tanah dan mengevaluasi dampak kegiatan terhadap permasalahan volume sampah daun kering di ITB Jatinangor. Bagaimana sih cara Wikadu menerapkan nilai Pancasila? Wikadu merupakan bentuk implementasi dari beberapa nilai Pancasila,
yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wikadu adalah bentuk rasa syukur terhadap lingkungan dan tanggung jawab atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Wikadu juga menerapkan asas kemanusiaan dengan membangun solusi berdasarkan keinginan untuk menolong sesama. Kira-kira seperti apa ya desa Ciles yang akan dikunjungi tim Wikadu? Desa Cileles adalah salah satu dari 12 desa di Kecamatan Jatinangor. Desa ini terdiri atas lahan sawah, perkebunan, serta permukiman warga setempat, namun didominasi oleh lahan pertanian. Desa Cileles memiliki total penduduk sebanyak 6.355 penduduk. Mayoritas masyarakat Cileles didominasi oleh profesi petani dengan jumlah 445 orang. Sebagian warga desa pun sebanyak 919 orang memiliki pendidikan terakhir SD atau sederajat. Lalu, untuk kegiatan Wikadu nanti akan menggunakan metode seperti apa? Metode pengomposan yang digunakan untuk mengolah sampah daun kering pada Wikadu adalah open windrow. Langkah-langkah pengomposan dengan metode open windrow adalah: pertama, sampah daun kering dan sampah organik rumah tangga dihaluskan. Kedua, sampah daun kering dan sampah organik rumah tangga ditumpuk berlapis dengan perbandingan 1:1 setebal 10 cm di atas permukaan atau semen. Ketiga, setiap lapisan diberi campuran molase air tebu pada bagian permukaan. Keempat, campuran dibalik sekali seminggu. Kelima, kompos dipanen setelah 3-4 minggu. Terakhir, kompos diayak dan siap dipakai. Kegiatan penyuluhan Wikadu berupa praktek atau workshop bersama kelompok tani di Desa Cileles. Materi utama yang dibawakan seputar risiko penggunaan pupuk anorganik, praktek pengolahan pupuk daun kering, dan sesi tukar pendapat mengenai pertanian. Kegiatan ini melibatkan pemateri, yaitu Pak Budi selaku Kepala Petugas Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu IPST ITB Jatinangor. Lini masa pengerjaan Wikadu adalah seperti berikut. Akhir kata, program penyuluhan cara pembuatan pupuk organik dari sampah daun kering kami, Wikadu, adalah program yang membantu menghubungkan kami, mahasiswa ITB, kampus ITB, dan petani desa Cileles. Berlandaskan sila pertama dan sila kedua Pancasila, program ini mengharapkan output yang bermanfaat, menggambarkan rasa syukur terhadap Tuhan, rasa kemanusiaan, serta menjadi solutif terhadap permasalahan di kedua tempat, yakni terkait pupuk organik dan penumpukan sampah daun. Campaign Wikadu berambisi untuk menyampaikan ilmu terkait metode pengomposan open windrow dengan bantuan dari IPST kepada petani desa Cileles. Besar harapan kami agar Wikadu dapat memberikan manfaat dan menjadi bukti atas kontribusi mahasiswa ITB terhadap masyarakat. Pasang pagar diberi kawat, pagar berduri yang sangat kuat. Bumi kita harus dirawat agar memberi banyak manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.